Tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu. Hanya kebetulan saya mendapatkan kesempatan berada di tempat ini, dan saya juga siap belajar dari teman-teman sekalian. Kita sebelumnya telah membahas tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, sejarah Nabi itu atau sirah Nabi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu disebut dengan prasirah, ya, atau sebelum sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk kepada sejarah Nabi ataupun sirah nabawiyah setelah kelahiran beliau. Kemudian masuk pada pasca sirah nabawiyah, baik itu masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan seterusnya sampai kepada kita saat ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang urgensi dan tujuan mempelajari sejarah Nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan, "In kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit, fa innal hayya la yu'minu bil fitnah." Apabila atau jika kita harus menjadikan seseorang itu teladan ataupun panutan, maka jadikanlah orang yang sudah meninggal itu sebagai panutan. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan panutan, menjadikan dia sebagai sosok idola, ya, yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang jelas meninggalkan kebaikan-kebaikan, yang jelas di masa kehidupannya, itulah yang layak dijadikan sebagai panutan. Adapun orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Sekarang mungkin nampak dia adalah orang yang soleh, tampak orang yang baik, namun tidak ada yang menjamin seseorang itu di akhir hayatnya tetap menjadi baik, termasuk kita. Maka kita senantiasa berupaya bagaimana kita itu di akhir kehidupan kita tetap menjadi akhir yang baik, ataupun dalam istilah agama disebut husnul khotimah. Dan Nabi menyebutkan al-ibratu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Jadi nanti yang lebih diperhitungkan, bukan hanya diperhitungkan, yang lebih diperhitungkan, yang menentukan amal-amal kita sebelumnya itu adalah di akhir. Maka ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kata Nabi, ada seorang yang semasa hidupnya itu melakukan amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 hasta, selangkah lagi dia masuk surga. Kemudian di akhir hidupnya yang selangkah lagi itu ternyata dia tergelincir. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang semasa hidupnya melakukan amalan ahli neraka, selangkah lagi dia masuk neraka, tapi di akhir hidupnya dia kemudian berbuat amalan ahli surga dan kemudian dia masuk surga. Nah, termasuk kita di sini juga kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita berorganisasi, kita sebagai guru, sebagai dosen, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita tempuh ini bukan hanya di awal-awal, jadi mungkin di awal kita semangat gitu ya. Nanti di pertengahan sudah mulai ilfil, sakit hati, bahkan mulai membenci, musuhi dan seterusnya, akan ada banyak masalah gitu kan. Akhirnya tidak menjadi baik lagi. Nah, dalam hal kehidupan kita, yang kita jadikan panutan adalah tentu yang kita pelajari saat ini sejarahnya, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita amalkan ini, bahwa kita itu tidak akan mencintai berlebihan. Dari ini kan kita belajar tidak mencintai berlebihan dan juga tidak membenci berlebihan. Yang kita cintai saat ini bisa jadi ke depan jadi musuh. Yang kita benci saat ini ke depan bisa menjadi teman.
Tetapi sosok Nabi Muhammad SAW yang kita cintai melebihi cinta kita kepada siapa. Maka mengatakan salah satu nabi wajib halawatan iman. Ada 3 perkara orang itu akan merasakan, akan mencapai puncak keimanan ketika menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain makhluk. Ya, jadi selain kepada Nabi, ya tidak boleh kita cinta berlebihan. Kemudian kita juga telah membahas tentang sejarawan-sejarawan Muslim. Ya, sejarawan Muslim yang pertama kali ditulis walaupun tidak sistematis dan seterusnya itu oleh Urwah bin Zubair. Ini buku tentang sejarah Nabi itu sudah mulai ditulis pada masih abad pertama dalam Islam. Artinya sejarah Nabi sampai kepada kita ini sungguh sangat valid. Selain bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada hadis Nabi, dan juga bersumber daripada sahabat yang perkataan sahabat itu dicatat oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya sehingga sampai kepada kita. Intinya sejarah buku sirah Nabi di sekitar kita itu sungguh sangat banyak, dan itu menjadi bagian yang mesti kita pelajari ya dalam kurikulum kita ya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Di masjid-masjid bahkan di sekolah kita sudah diajari tentang sirah nabawiyah. Karena penting mempelajari sirah nabawiyah selain perkara fikih dan cabangnya, cabang pokok fikih itu misalkan fikih ibadah, fikih muamalah, muhakaat dan seterusnya. Tetapi juga sejarah itu juga penting untuk dipelajari. Kemudian terkait dengan prasejarah, ada beberapa permasalahan yang nanti kita akan bahas terkait dengan prasejarah. Artinya sebelum sejarah Nabi Muhammad SAW ataupun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita pertama membahas asal usul bangsa Arab. Jadi kalau menurut teman-teman sekalian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu orang Arab bukan? Kalau kita lihat dari silsilahnya asal usul beliau itu asli Arab atau bukan? Nah, Yaman. Sekarang banyak orang Arab Yaman. Memang ada kata-kata begini yang mengatakan aslul Arab al-Yaman. Asal Arab itu Yaman. Dan kadang kalau kita pelajari asal usul bangsa Arab ini, yang pertama ada bangsa Arab al-Baidah, Arab pra-Islam. Kalau kita lihat nama-nama di sini, memang mereka adalah nama-nama yang sudah disebutkan dalam Al-Quran sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Misalkan kaum Ad, kaum Samud, Amalikot, kemudian Zam, Yadis, Umayyad, Jurhum, Hadramaut. Ini kan nama-nama ini, sebagian nama-nama ini tetap ada, ya seperti Jurhum, gitu kan, Hadramaut, ya. Sekarang yang di Yaman itu. Ini kan nama-nama ini jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum ada Makkah, sebelum ada Madinah, ya, sebelum ada bangsa-bangsa yang lain, kaum Ad, kaum Samud, ya. Kalau kita baca surat Al-Fajr itu, di Ramadan di Nimat, kaumnya kaum Ad. Itu negeri Irak itu kan di Ahqaf yang ada di Yaman. Wa Samud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Samud yang dia punya kemampuan membelah atau memahat batu yang besar menjadi bangunan. Itu ada di sekitar Jordan. Artinya orang-orang selain bangsa Bani Israil ketika itu, orang Arab ini sudah ada. Tapi karena ketidakpahaman kita, jadi kita menganggap bahwa terkadang ada orang mengatakan, kenapa sih para nabi itu turunnya di Arab? Padahal tidak. Nabi yang dari Arab itu kan hanya 4 atau 3. Selebihnya kan Bani Israil, dan dia bukan Arab. Yang Arab itu kan Nabi Syuaib, ya, kemudian Nabi Hud, Soleh ya, Soleh itu ya, karena
apa namanya di sekitar Yaman dengan Jordan itu, kemudian Nabi Muhammad. Selebihnya itu kan ada dari Irak, Babilonia, itu masuk Jazirah Arab juga ya. Tapi kemudian dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, Yakub, Yusuf itu kan dari Israel. Tapi kita menganggap semua itu adalah Arab karena daerahnya berada di sekitar Jazirah Arab. Jadi Arab pra-Islam, ya, ini yang disebut Arab aslinya, Arab Baduinya, Baidah. Jadi Arab Samud, Malikot, Sam, Jazris, Umayyad, Jurhum, dan Abdullah. Nah, baru kemudian bangsa Arab Al-Aribah, Al-Qahtani, disebut dengan Kahtan. Mereka itu di Yaman. Raja-raja Yaman, Sabah, India ini kan Sabah sudah kita dengar sebelum adanya Nabi Muhammad. Pada masa Sulaiman ada kerajaan Sabah, Putri Sabah. Ada India yang itu juga yang menjadi cikal bakal masuknya Yahudi ke Jazirah Arab, kerajaan India. Tapi ini Arab dari Bahkan. Arab asli juga, ya kalau dari Yaman. Nah kalau yang di atas ini masih campuran, ada di sekitar Jordan, kebanyakan juga di Yaman. Nah ini kemudian yang ketiga Arab Adnan. Adnan ini keturunan Ismail bin Ibrahim, dikenal sebutan dengan Arab Al-Musta'arabah. Arab Musta'arabah itu Arab campuran. Dan di sini nanti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Arab Musta'arabah. Kenapa? Karena beliau asal usulnya dari Nabi Ismail bin Ibrahim, dan Nabi Ibrahim asalnya adalah Babilonia. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan Arab Yaman atau Jurhum, dari kabilah Jurhum, yang ketika itu dalam sejarahnya itu, jadi dalam surat Ibrahim ayat 3 nanti 36 atau 37 itu Ibrahim mengatakan, ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, kami menempatkan sebagian keturunanku di dekat rumahmu yang mulia. Menempatkan sebagian keturunanku di sini adalah Nabi Ismail. Jadi ketika Ismail kecil itu dibawa ke lembah tandus yang tidak bisa tumbuh apa-apa, kata Quran. Inilah yang kemudian dalam sejarah, ya singkat cerita, kemudian ada Zam-Zam. Nah ketika ada air Zam-Zam itu, kebetulan kabilah Jurhum lewat. Ya, kebetulan kabilah Jurhum ini dari Yaman ini mereka lewat. Nah dari atas lembah Ka'bah sekarang ini mereka melihat ada burung yang memutar. Mereka tahu kalau ada burung yang berputar-putar di atas sekitar itu berarti ada air di bawahnya, ada kehidupan. Maka kemudian mereka masuk. Setelah mereka masuk di situ ternyata ada manusia, ada 2 orang manusia di situ, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sejak itulah kemudian mereka tinggal. Jadi mereka minta izin tinggal di situ. Jadi Jurhum pertama kali memasuki lembah itu setelah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, dan terus kemudian berkembang sehingga kemudian Nabi Ismail besar, kemudian menikah salah satu dengan kabilah Jurhum dari Yaman ini sampai kepada keturunan Adnan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi disebut Arab Adnaniyah. Kenapa yang disebut Arab Adnaniyah? Ya karena nanti kita belajar di nasab Nabi itu, nasab yang paling kuat itu sampai kepada Adnan saja. Yang kemudian disebut Adnan. Nah, kemudian berikutnya Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab, khususnya di Madinah ataupun Yathrib ketika itu? Jadi rabi-rabi Yahudi ataupun orang-orang Yahudi ini dalam versi kita tentunya, di dalam kitab-kitab mereka itu dikabarkan bahwa nanti
seorang nabi yang terakhir itu turun di Jazirah Arab. Bahkan nanti salah satu sebab Nasrani itu masuk ke Yaman, jadi ada Raja Himyar. Raja Himyar ketika itu rajanya adalah Ta'ban bin Asad. Ta'ban Asad. Nah, Raja Himyar Ta'ban ini satu ketika dia akan pergi ke Syam, dari bawah pergi ke Syam. Sampai di Madinah, dia anaknya tinggal di situ, tinggal di Madinah, tidak ikut ayahnya melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Karena ada keributan, ada masalah dengan penduduk Yasrib ketika itu, terjadilah perkelahian anak raja ini dengan orang Madinah, orang Yasrib ketika itu, sehingga kemudian menyebabkan putra dari Raja Himyar ini meninggal. Akhirnya Raja Himyar marah, dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tetapi sulit dikalahkan ketika itu. Padahal itu hanya kampung, Yasrib itu kan kampung biasa. Sehingga kemudian ketika Raja Himyar ini sudah mulai kok sulit gitu ya, akhirnya datanglah seorang Nabi Yahudi yang mengingatkan, Anda tidak usah bersusah payah menghancurkan negeri ini, karena kota ini, tempat ini adalah mahjarul Nabi. Jadi dia mengatakan tempat ini adalah tempat nanti itu tempat hijrahnya seorang Nabi, yang kota ini dilindungi oleh Allah. Sehingga kemudian Raja Himyar itu penasaran, Nabi itu apa, Allah itu apa. Sehingga kemudian dia sampaikan, dia ajarkan bahwa ada Nabi begini, ada utusan Allah, kemudian Allah itu siapa, menjelaskan. Kemudian Himyar ini tertarik kepada ajaran Yahudi. Akhirnya dia tidak akan menyerah kalau mereka mengutus, ya, namanya, paling tidak di antara mereka itu ada yang yang mengajarkan masyarakat di Yaman. Akhirnya pendeta ini, salah satu di antara pendeta ini kemudian ikut ke Yaman mengajarkan agama Yahudi ketika itu. Waktu itu agamanya Islam gitu kan, belum ada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, disitulah kemudian Yahudi itu masuk di Jazirah Arab. Ya, termasuk di sebelumnya berada di Yathrib. Karena apa? Mereka itu meyakini bahwa Yathrib itu dan secara luas adalah masyarakat Jazirah Arab itu akan menjadi tempat turunnya Nabi yang terakhir. Jadi kalau dalam versi kita umat Islam, bahkan dalam kitab mereka juga bahwa akan ada nanti Nabi yang terakhir itu di Jazirah Arab. Dan kita mungkin sering atau pernah mendengar ada video dari Nabi Yahudi yang membacakan tentang nubuat dalam Taurat itu bahwa akan ada seorang yang bernama Muhammad. Itu di Jazirah Arab. Sehingga kemudian mereka berpindah, ada yang tadi ke Yasrib, kemudian juga ada sebagian besarnya juga berada di Yaman. Di Yasrib hanya 3 suku, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Lebihnya mencari. Kenapa? Karena meyakini Nabi terakhir itu dari Jazirah Arab. Tetapi begitu Nabi yang terakhir ini turun, ternyata bukan dari kalangan Islam. Sehingga kemudian inilah yang melatar belakangi kenapa mereka menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian begitu juga dengan masuknya Nasrani di Jazirah Arab yang berpusat ketika itu di Syam, karena berada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi mereka Romawi ini agama Nasrani kan jauh ya, juga jauh sebelum Islam, dan mereka juga sudah berkuasa sampai menguasai Syam dan sekitarnya, termasuk Syria ketika itu. Jadi agama Nasrani sudah ada sejak kelahiran Nabi Muhammad, bahkan di sekitaran Jazirah Arab itu berada di daerah Najran. Najran ini bertempat perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman kalau sekarang. Najran, dulu sempat ada peperangan gitu yang daerah Najran antara Yaman dan Saudi dulu. Berapa itu pernah ada perang. Kalau perang kemarin ini kan bukan perang, bukan perebutan daerah itu. Nah, itu Najran ini sudah banyak orang-orang Yahudi, bahkan yang ada seorang tokoh Nasrani ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu, yaitu pamannya Khadijah, itu Waraqah bin Nufail. Dia sudah beragama Nasrani.
Artinya Yahudi dan Nasrani ini sudah ada, cuma tidak terlalu banyak ketika di Makkah, dan di Madinah ada banyak yang begitu. Kemudian peristiwa Ashabul Ukhdud ini sebelum kelahiran Nabi. Peristiwa Ashabul Ukhdud itu, ya, dalam surat apa dikisahkan soal Ashabul Ukhdud ini? Qutil Ashabul Ukhdud an-nar dhatul Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud ini mereka adalah orang-orang Nasrani Yaman, ya, yang dibantai oleh orang-orang Yahudi yang dipaksa masuk Islam, yang dipaksa masuk ke agama Yahudi. Nanti silakan bisa Ashabul Ukhdud surat apa Ustaz lihat itu? Surat apa? Al-Ma'arij. Bukan Al-Ma'arij. Nanti diingat-ingat sendiri, dicari lupa ya. Qutila ashabul ukhdud an-nar dhatul. Nanti di surat Al-Buruj, ya. Surat Al-Buruj. Itu mengisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang dilempar hidup-hidup dalam sebuah lubang, sebuah jurang yang di situ sudah disiapkan api. Jadi mereka disuruh berdiri di atas jurang itu, mereka dipaksa pindah dari agama mereka, dari kepercayaannya agama Nasrani. Kemudian yang menolak, yang tidak mau mengikuti orang-orang Yahudi ini akan dilemparkan. Nah, itulah kemudian mereka dilempar, banyak mereka kemudian dilempar dan terbakar hidup-hidup. Itu Ashabul Ukhdud. Beberapa tahun sebelum kemudian tentara pasukan Raja Najasyi, Raja Habsyah ketika itu mengirim Abraha ke Yaman untuk menguasai Yaman kembali. Sehingga kemudian Abraha menguasai Yaman, dan nanti Yaman itu yang dipimpin oleh Abraha ini akan menyerang Ka'bah. Jadi ceritanya itu runut, dan itu peristiwa yang sudah dekat dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam soal Al-Buruj ini Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid." Dan tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang yang mereka ini disebabkan karena dosa, melainkan karena mereka beriman kepada Allah. Jadi mereka orang-orang yang menyiksa orang-orang Nasrani ini, orang-orang Nasrani ketika itu masih sebagian, karena kalau kita lihat di sejarah orang-orang Kristen itu kan ada yang mengatakan Isa itu nabi dan utusan Allah. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan Isa itu yang separuh manusia, separuh Tuhan, atau Tuhan yang menjadi manusia. Sekarang pun kita juga bisa begitu, bahwa Isa itu, Yesus itu Bapak itu sendiri gitu. Kalau dalam Islam juga, dalam Quran juga dikatakan begitu. Lalu kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Ini kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam. Kalau dalam istilah Quran seperti itu. Tetapi mereka ini orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Buruj yang mengisahkan tentang Ashabul Ukhdud ini, yang mereka adalah orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan. Ini kalau dalam versi Al-Quran. Mereka karena beriman. Kemudian setelah Ashabul Ukhdud, lanjut lagi ke peristiwa pasukan bergajah. Jadi setelah Raja Najasyi setelah mendengar bahwa orang-orang Nasrani ini dibantai, mereka kemudian mengirim bantuan untuk saudara-saudara mereka yang berada di Yaman. Jadi kalau pada masa itu mereka disebut orang yang beriman dalam Surat Buruj ini. Sehingga kemudian dikirimlah Abraha, kemudian singkat cerita mereka menguasai Makkah dan menguasai Yaman kembali. Setelah mereka menguasai Yaman, dan mereka di sini adalah beragama Nasrani. Setelah melihat Makkah itu menjadi tujuan orang-orang Arab untuk beribadah dalam rangka tawaf dan seterusnya,
Baru kemudian Abraham punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini saya singkat-singkat saja. Ini peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga Abraham kemudian memutuskan untuk, singkat cerita, memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Yang diabadikan dalam surat Al-Fil itu, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya, itu peristiwa pasukan perjanjian. Kenapa? Karena Abraham menginginkan agar masyarakat Arab itu beribadahnya tidak usah ke Makkah, ibadahnya di Yaman saja. Sudah dibuatkan tempat ibadah yang besar, tempat ibadah yang lebih presentatif gitu ya, lebih presentatif, lebih nyaman, tapi tetap saja orang-orang Arab ketika itu masih beribadahnya dekat. Ya, kemudian mereka sudah ya kesal atau apa, akhirnya berangkatlah Abraham dengan pasukan berkerjanya. Ya singkat cerita ya begitu. Kemudian Allah menjaga Ka'bah, Allah melindungi Ka'bah. Ya kemudian terjadilah peristiwa yang burung ababil itu melemparkan batu dari neraka jahanam dan Al-Fil. Nah kemudian peristiwa penggalian sumur Zam-Zam oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada masa sebelum kelahiran Nabi, Zam-Zam itu hanya cerita, ya, tinggal kenangan, tinggal cerita saja. Jadi Zam-Zam itu sempat hilang, bukan hilang ya, memang ketika setelah terjadi konflik, jadi Zam-Zam ini menjadi rebutan, bahkan sampai terjadi peperangan karena hanya rebut Zam-Zam. Akhirnya mereka tutup Zam-Zam itu. Zam-Zam itu ditutup dan ratusan tahun, puluhan generasi. Hingga di masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, masa kakeknya Nabi itu sampai masa kakek Nabi ini, Zam-Zam itu tidak ada, hanya dengar cerita. Di bagian mana orang-orang Arab kan tidak tahu, ya bayangkan ya. Kalau kita lihat di sini, coba ke nasab itu, silsilah Nabi dan Rasul itu. Coba kita lihat Nabi Muhammad misalkan, sampai ke Adnan, itu jauhnya berapa generasi itu, sampai ke Ismail misalkan di atas itu jauh sekali, puluhan generasi. Nah sehingga kemudian kalau kisah tentang Zam-Zam ini hilang, mungkin gitu. Karena sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun kalau dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau Zam-Zam ini menyebabkan terjadi perpecahan, pertengkaran, peperangan, akhirnya tutup ketika itu. Nah, ya tinggal kenangan, sudah beberapa generasi hanya dengan cerita kalau ada Zam-Zam, tapi mereka tidak tahu di mana. Sehingga satu waktu ketika Abdul Muttalib tidur di Hijr Ismail itu, dia bermimpi. Mimpinya itu disuruh menggali Tiba. Tiba itu tanah yang baik, galilah Tiba. Saya mimpi suruh gali gitu. Tempatnya di situ juga dengan tempatnya. Karena itu mimpi, dibiarkan saja begitu. Tapi hari berikutnya mimpi lagi, galilah Tiba. Pokoknya dalam mimpi itu disuruh menggali sesuatu, satu tempat, ditunjukkan tempatnya di dekat Ka'bah. Sampai ketiga kalinya disuruh menggali itu. Baru Abdul Muttalib ini bukan mimpi biasa. Kalau sampai berkali-kali mimpi, berarti ini petunjuk dari Tuhan. Dan ketika itu orang-orang Arab, yang nanti kita akan bicara tentang agama orang Arab di pembahasan selanjutnya, mereka sudah beriman kepada Allah. Buktinya nanti di kisah pasukan bergajah itu, ketika Abdul Muttalib untanya Abdul Muttalib itu kan dirampas sama Abraha, dijarah lah. Beliau punya unta, dijarah. Akhirnya Abdul Muttalib datang menghadap Abraha. Dikira oleh Abraha itu dia akan mempertahankan Ka'bah. Ternyata tidak. Ya, kata Abdul Muttalib, saya kira Anda ingin mempertahankan Ka'bah. Ternyata datang ke sini hanya untuk minta unta kembali. Kemudian dia mengatakan, ana rabbul ibil walil ka'bati rabban yahmiha. Saya pemilik unta itu, dan Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya.
Jadi kembalikan hak saya saja. Kalau Ka'bah itu bukan urusan saya. Kalau kamu hancurkan, hancurkan. Itu bukan milik saya. Itu adalah milik Tuhan yang dia yang akan menjaga sendiri. Nah, berarti dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah. Nah, kemudian dia merasa bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. Akhirnya dia gali. Ternyata setelah digali, benar di situlah tempat zam-zam. Nah, setelah ditemukan zam-zam itu, apakah kemudian aman, tenang, damai? Tidak, malah justru di situ timbul konflik lagi. Pembesar-pembesar Quraisy ketika itu ingin merasa memiliki. Ya, ini kami yang memiliki. Paling tidak ya bagi-bagilah, jangan Anda saja. Nanti Anda saja yang kaya. Ingin berputar mereka. Satu yang minta, ya, kemudian yang lain ikut, semuanya ikut. Akhirnya mereka minta bagian daripada sumur zam-zam. Terjadilah perselisihan. Akhirnya mereka sepakat bagaimana kalau kita selesaikan di seorang hakim di daerah Irak itu dikenal hakim yang adil dan jujur akan memutuskan perkara dengan benar. Akhirnya mereka sepakat, datanglah mereka, berangkat mereka ke Irak untuk memutuskan siapa yang pemilik zam-zam ini. Hanya masalah zam-zam. Jadi kalau dulu itu terjadi perangan ya bisa saja, sekarang baru ketemukan saja mereka sudah konflik lagi. Akhirnya mereka berangkatlah ke Irak, menuju Irak untuk menyelesaikan masalah ini di seorang hakim yang dikenal adil jujur. Semua orang ketika itu kalau beliau yang sudah memutuskan pasti akan terima. Sampai di pertengahan jalan, bekal mereka habis. Mereka tidak menyebutkan, bekal mereka habis, panas, ya sudah tidak kuat jalan lagi, mereka menyerah. Kemudian mereka sebagian di antara mereka mengatakan gunakan sisa tenaga kalian untuk menggali kubur kalian sendiri. Jadi mereka saking pasrahnya disuruh menggali kubur. Ya, mumpung masih ada tenaga gali kubur, nanti masuk ke dalam ya tutup sendiri lah gitu. Tidak ada orang yang kuat. Ya. Kemudian ya pada intinya kemudian Abdul Muthalib itu menggali kubur, ya menggali lubang. Di saat menggali itu keluar air lagi. Jadi dari tangan Abdul Muthalib itu keluar air. Ya, sehingga kemudian mereka bisa hidup lagi, bisa punya semangat lagi, ada harapan kehidupan lagi. Akhirnya mereka meyakini bahwa Abdul Muthalib ini bukan orang biasa. Ya, berarti memang benar Ka'bah, Zam-Zam yang di Ka'bah itu merupakan petunjuk dari Allah kepada Abdul Muthalib. Kenapa? Ya karena mereka mulai sadar itu setelah menggali, di situ ternyata keluar air. Berarti kan bukan biasa Abdul Muthalib. Kemudian sejak itulah Abdul Muthalib yang menguasai Ka'bah, yang menguasai Zam-Zam. Jadi kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari segi nasab Nabi Muhammad SAW kita lihat seperti nasab Nabi Muhammad. Nasab Nabi Muhammad di sini, para ulama sejarah sepakat bahwa silsilah Nabi sampai kepada Adnan itu ini adalah silsilah yang paling kuat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sejarah nasab Nabi sampai ke Adnan. Tapi dari Adnan ke atas, mereka memilih tawakuf, mereka memilih diam. Kenapa? Karena tidak ada, katakanlah tidak ada bukti, tidak ada penguat yang menguatkan tentang silsilah Adnan ini dari siapanya orang tuanya siapa itu tidak ada buktinya. Nah, adapun dari Nabi kepada Adnan ini kuat. Yang jelas Adnan itu nanti bertemunya dengan Nabi Ismail dan Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya siapa orang tuanya Adnan, orang tuanya lagi ini tidak ada data yang valid. Sehingga ulama nasab ini tawakuf. Tawakuf itu artinya sampai ke Adnan ya sudah. Di sini bukan berarti ke atas itu silsilahnya tidak jelas. Ya. Jelas nyambung kepada Ismail dan Ibrahim, tetapi siapa orang tuanya ini yang tidak ketahuan.
Dan orang Arab itu ya, di antara budaya luar biasa itu kan dalam menjaga nasab. Ya. Mereka itu dalam memberikan nama tidak seperti kita orang Indonesia. Kita nama kita orang Indonesia itu ada 5 suku kata, ada nama anak, 5 suku kata. Di situ satu pun tidak ada orang tuanya. Kan begitu. Jadi panjang namanya, panjang-panjang namanya, di belakangnya nggak ada orang tuanya. Sehingga kadang anak itu tidak tahu siapa kakek, kecuali dia pernah bertemu gitu ya. Kalau dia misalkan kakeknya meninggal ketika masih lahir atau masih kecil, belum ingat gitu, itu tidak tahu kakeknya siapa, nama kakeknya siapa. Sehingga saya sering kasih anak-anak itu di SD, SMP, SMA, siapa kakeknya. Kalau mereka belum pernah ketemu, tidak pernah menghafal gitu ya, mereka tidak akan tahu. Berbeda kalau orang Arab itu namanya cuma satu, selebihnya itu nama bapak, nama kakek, nama bapaknya lagi, bapaknya lagi, bapaknya lagi, bapaknya lagi. Sehingga sampai 10 generasi mereka tahu. Kalau kita lihat nama orang Arab kan satu, simpel Muhammad gitu. Walaupun sama-sama Muhammad, lihat bapaknya. Mungkin bapaknya sama, kakeknya mungkin beda. Kakeknya sama lagi, sampai 3, 4 sama mungkin kan. Itu nanti ada marga yang terakhir, mungkin marganya dinisbatkan pada kakeknya. Ya, mungkin dinisbatkan kepada siapa gitu ya. Ada marganya di sini yang membedakan begitu. Jadi walaupun mereka namanya satu, mereka nggak mungkin bertukar. Muhammad bin siapa, bin ini, bin siapa lagi, bin siapa. Jadi intinya pada nasab Nabi ini memang yang kuat, yang otentik, yang paling valid itu ya sampai kepada Adnan. Yang jelas orang tuanya siapa. Di sini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabi bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar Nizar Ma'ad Adnan. Ada pun yang tertulis di sini sekedar penulisan tapi masih diperselisihkan. Nanti ada yang berselisih di beberapa, oh bukan itu orang tuanya, sehingga kemudian lebih baik tidak dicatat. Nah, lebih baik tidak dicatat. Tapi yang kuat, yang valid sampai kepada Adnan. Nah, kalau sekarang ada ada orang yang mengatakan termasuk daripada zuriat Rasulullah, zuriat Nabi, saya percaya. Karena apa? Karena mereka itu bisa menjaga. Hanya persoalan nanti sekarang yang lagi ramai yang nasab balawi ini apakah nyambung kepada Nabi Muhammad, nah itu persoalan lain gitu ya. Tetapi kalau dari kajian Kiai Umat itu kan dia meyakini bahwa yang Sayyid ini berarti nanti dari Al Hasani itu yang nyambung kepada Nabi Muhammad itu yang paling sahih. Adapun dari Ahmad Isa Al Muhajir ini yang kemudian ada nanti Balawi itu tidak, kata Imam kan begitu. Memang pembuktian iman itu ya berdasarkan fakta penulisan sejarah saja. Jadi misalkan kata Imam di abad 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu tidak ada yang kemudian ada namanya Ba'alwi itu. Tetapi menurut yang lain pembuktian nasab itu tidak mesti dengan buku, tidak mesti dengan kitab yang sezaman. Nah, ini masalahnya. Kira-kira kalau kita mau ikut iman atau ikut yang Nabi ya terserah lah. Intinya kalau kita ini mau terbukti ataupun tidak sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena kita siapapun mereka tetap kita mencintai, tapi mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampaikan tidak mencintai siapapun itu berlebihan. Karena bagi kita sebenarnya tidak ada pengaruh. Mau misalkan terbukti ya tetap kita mencintai, tidak terbukti pun ya kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya tidak ikut ribut itu lebih baik. Ya Allah alam soal benar ataupun tidak ya Allah. Tapi kalau menurut Imam itu yang Sayyid Alawi Al-Maliki itu nasab yang paling benar dan kita juga mengakui gitu ya dari segi Syarif nama Sayyid Syarifah atau Sayyid Sayyidah Syarifah. Intinya mereka punya budaya dalam rangka menjaga nasab. Ya, tidak seperti kita nasabnya tidak terjaga. Intinya yang dikuatkan oleh para ulama nasab Nabi itu ya dari Muhammad sampai kepada Adnan ya,
sampai kepada anak. Selebihnya masih terjadi perselisihan siapa orang tuanya, apa buktinya, nah ini masih belum apa namanya belum kuat. Ya. Sama seperti masalah sekarang ini. Jadi kalau Ahmad bin Isa dikatakan Ahmad Isa Al-Muhajir ini, Ahmad Isa Al-Muhajir yang hijrah ke Yaman itu dikatakan cuma punya 3 anak, tapi nggak ada nama anaknya lebih, itu yang kemudian menjadi perselisihan nasab sekarang. Para hadirin teman sekalian yang saya hormati dan yang saya katakan, intinya ya, Nabi itu memiliki nasab yang terhormat, keluarga yang terhormat. Jadi Abdul Muthalib punya. Jika kalau orang itu berasal dari nasab yang terhormat, maka dia akan dipandang. Nabi itu kalau dari orang biasa yang mungkin lebih pedih lagi itu siksaannya. Tapi orang-orang Quraisy ketika itu memandang bahwa Nabi adalah putra dari Abdul Muthalib bin Hashim, di mana dia adalah kalangan terhormat dari orang-orang Quraisy. Dan seperti itu pun kan masih dimusuhi, masih dibenci, dan yang paling keras membencinya itu keluarganya sendiri. Ya siapa? Ya saudaranya Abdullah, yaitu Abu Jahal. Itu Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya, kakaknya Abdullah. Jadi kadang dalam berdakwah itu ya terkadang yang paling keras menolak musuh ya dari keluarga sendiri. Itu tantangan tersendiri dalam dunia dakwah. Para hadirin masyarakat dan saya katakan, mungkin ada yang sampaikan atau ada yang tanyakan dari apa namanya prasirah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Silakan kalau disampaikan. Kalau kita akan nanti melanjutkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kan boleh jika ada yang didiskusikan dan ditanyakan. Terima kasih. Mungkin agak bergeser sedikit terkait dengan Israel yang juga kita ketahui bersama adalah musuhnya saudara kita. Apakah ini karena terkait dengan faktor sejarah keturunan atau mungkin ada keyakinan mereka, ataukah faktor ekonomi semata? Apakah juga ini sudah sebagaimana disyaratkan oleh orang atau bertanya gimana seorang itu mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Pertama perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, Israel atau Yahudi sebelum-sebelumnya ini kan tidak diperhatikan dalam kehidupan modern ini. Israel tidak diperhitungkan. Baru pada tahun 1947 itu kan berdirinya negara Islam. Sebelumnya kan tidak diperhitungkan. Di Eropa dia dibantai, dibikin bulan-bulanan. Sebelumnya itu tidak diperhitungkan. Tidak ada agama apapun, aliran apapun itu yang memperhitungkan soal Yahudi, kecuali Islam. Islam itu sudah mengingatkan jauh sebelum sekarang ini. Ingatkan, Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta qatala al-muslim wal-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang Muslim itu membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yaktabi al-yahud wa al-hajar saja, sampai orang Yahudi itu bersembunyi di belakang batu dan pohon. Artinya apa? Ini hadis ini baru kita pahami, baru kita sadari setelah peristiwa-peristiwa ini. Yang sebelumnya mungkin kita tidak, orang-orang tidak menganggap Yahudi, tidak memperhitungkan Yahudi. Ternyata Islam sudah mengingatkan tentang bagaimana bahaya mereka. Nabi sudah sampaikan kepada mereka, Al-Quran berbicara tentang mereka. Ya.
Jadi ingin saya sampaikan, jauh sebelum peristiwa ini Islam sudah mengingatkan kita tentang bahayanya orang-orang. Nah, terkait konfliknya, apakah latar belakang agama dan tentang politik, ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat kalau kita lihat mengkaji tentang para ulama-ulama mengkaji tentang Yahudi. Jadi Yahudi itu dibagi dalam 3 perspektif. Pertama, perspektif agama. Dalam perspektif agama ini, siapapun orang yang menganut, mengimani, meyakini kepercayaan Yahudi, maka dia beragama Yahudi. Ya. Orang Indonesia pun ada yang beragama Yahudi. Bahkan di daerah rumahnya kalau tidak salah itu ada sinagognya. Saya hanya membaca. Pernah saya baca itu ada sekitar 2000-an berada di situ. Ada sinagog di situ. Saya belum pernah sampai. Itu yang pernah saya baca dulu. Jadi dari segi agama bisa saja orang di luar Yahudi beragama Yahudi. Jadi ada Yahudi dalam perspektif agama. Siapapun yang mengimani, menganut, meyakini kepercayaan Yahudi, maka dia menjadi Yahudi. Walaupun bukan orang Yahudi. Yang kedua dalam perspektif keturunan. Ada orang Islam keturunan Yahudi. Bahkan ada di antara istri-istri Nabi itu dia berasal dari Yahudi. Ya. Sofia itu yang Yahudi. Bahkan banyak ulama-ulama, sahabat-sahabat itu dari kalangan Yahudi. Abu bin Salam, Abul Ahbar, itu dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Jadi dia dari segi agama Muslim, keturunannya keturunan Yahudi. Jadi dalam perspektif keturunan, ya, dia keturunan Yahudi tapi agamanya Muslim. Nah, kemudian yang ketiga ini perspektif gerakan politik yang kemudian disebut dengan Zionisme. Zion itu nama sebuah perbukitan, namanya Bukit Gunung Zion. Yang mana mereka dalam gerakan Zionisme ini pada tahun Theodor Herzl tahun berapa ya? Yang mereka mengadakan muktamar, mengumpulkan seluruh orang-orang Yahudi yang sebelumnya tidak diperhitungkan itu. Mereka kemudian bikin muktamar, bikin konferensi begitu ya. Bagaimana orang-orang Yahudi ini punya negara. Sebelumnya mereka tidak punya negara, tidak punya tempat. Ada di Eropa, ada di Amerika, ada yang dikumpulkan orang-orang hebat, orang pintar mereka. Dikumpulkanlah, kemudian di antara protokol Yahudi itu isi daripada pertemuan itu diantaranya adalah membangun Israel Raya, negeri Israel. Ya. Kemudian berikutnya mana yang mau tempati, dan kemudian memilih tanah The Promised Land itu, janji tanah yang dijanjikan itu adalah Palestina. Tapi ketika itu masih dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Mereka minta izin dengan Sultan Abdul Hamid itu kan. Mereka minta izin datang untuk membeli sebagian tanah saja ketika itu tahun berapa ini? Sebelum runtuhnya Khilafah Turki Utsmani, runtuhnya itu tahun berapa? Ya. Sebelum kemerdekaan lah kira-kira. Baru-baru ini aja. Jadi mereka waktu tidak diizinkan. Tidak izinkan, jangankan mau beli sejengkal tanah pun tidak akan kami berikan karena tanah ini hasil tumpah darah orang tua kami. Mereka tidak diizinkan. Tapi kemudian setelah Turki Utsmani itu Inggris kemudian memberikan kepada hak warga negara hak di situ kepada orang Yahudi dan kemudian mereka tinggal di situ. Dengan kalau kita lihat peta dari 147 kemudian sekarang itu yang mereka hanya secuil sekarang, yang secuil ini orang-orang Palestina. Apakah konfliknya ini konflik agama, politik, ekonomi? Ya saya kira ada semuanya. Dari segi konflik agama karena mereka meyakini itu tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang dijanjikan untuk mereka. Dari segi ideologi dalam Islam juga ini konflik bukan sekedar bagi kita, bukan sekedar konflik
sipil, konflik kepentingan politik dan sebagainya. Bagi kita ya sebenarnya ada ideologinya, walaupun sebagian orang tidak menganggap itu ideologi. Kenapa? Karena sejarah itu politik. Bahkan kalau saya menganggap itu kekuatan Islam di Palestina ini simbol dari umat Islam. Ketika umat Islam ini menguasai Palestina, berarti ketika itu umat Islam sedang kuat. Ya, karena dua generasi yang menguasai Palestina ketika itu adalah generasi Shalal Ayyubi dan generasi Umar bin Khattab. Masa itu adalah masa kejayaan Islam. Jadi kalau Palestina ini lemah, umat Islam di Palestina lemah, itu menunjukkan bukan mereka saja yang lemah. Karena saya anggap ini adalah simbol. Maka ketika mereka lemah berarti kita juga sedang lemah. Ketika Palestina kuat berarti kita juga sedang kuat. Ketika ditaklukkan oleh Shalal Ayyubi itu bukan orang Palestina, tetapi dia mampu. Umar bin Khattab juga bukan orang Palestina ketika itu, dia datang dari Madinah, dia mampu. Karena ketika itu dia kuat. Jadi siapa simbol kekuasaan dunia itu Indonesia itu ya Palestina. Siapa yang menguasai itu, ya menguasai dunia. Apakah Israel menguasai dunia? Ya, Israel menguasai dunia. Ini ada kata-kata begini, Israel itu adalah Amerika kecil dan Amerika adalah Israel besar. Ya karena mereka ibarat dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Kalau dilihat dari Israel saja memang kecil, memang dia kecil, berapa luas sih negaranya gitu ya, mungkin dengan perkhidmatan luas kita. Ini juga lebih banyak. Tetapi di balik itu, di belakang itu, mereka yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Satu saat Islam menguasai, tapi Islam menguasai. Jadi saya kira ada faktor itu, ada faktor ideologi, ada faktor memang begitu Islam menggambarkan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai orang Islam membunuh orang Yahudi. Dan kita baru sadar itu hadis itu ya ketika melihat peristiwa ini. Kemudian ada faktor politik ya pastilah ya, kekuasaan dan seterusnya, ada faktor ekonomi juga, banyak faktor lah di situ. Tapi yang kita perlu ingatkan bahwa konflik Palestina ini konflik global, kepentingannya juga kepentingan global, banyak orang-orang, banyak kepentingan di situ. Dan kita jangan gampang menghakimi karena hanya melihat sepintas mata, menurut kasat mata kita. Misalkan Mesir tidak membantu, kemudian Saudi tidak membantu, beberapa negara dianggap tidak membantu, itu soal politik. Kita tidak bisa, kalau mereka tidak peduli, soal politik yang kita tidak tahu yang hakikatnya sebenarnya. Bahkan sebagian kita umat Islam justru mengkhawatirkan kalau misalkan seperti Iran turun misalnya itu, malah sebagian orang itu malah takut gitu. Jadi mereka yang berkuasa nanti dan seterusnya bagaimana gitu. Jadi intinya melihat masalah ini ya kita harus hati-hati, jangan gampang menghakimi. Karena hanya persoalan sedikit yang kita hanya tahu secara menurut pandangan mata kita saja melalui berita online. Sebenarnya Allah kan kita tidak tahu lebih mendalam tentang itu. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kembalikan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi rangkaian pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan menambah hasil keilmuan kita dan kita akan lebih jumpa di pengajian kita minggu depan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Terima kasih banyak, Ustaz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.